Saya mau cerita satu kasus yang kejadian di Bogor. Kan gini, saya kebetulan sempat ada satu periode tuh saya jadi dokter di rumah sakit PMI Bogor, Franky. Nah ini logika ya, kalau Bogor kan PMI-nya ya. Ya PMI-nya top banget dan di situ semua otopsi di situ. Jadi ceritanya begini, ini kasus ini menarik karena tadinya nyaris X-file loh. Jadi gini, jadi polisi mengirim ya seorang ibu dengan anak yang kondisinya sudah membusuk lanjut, sudah penuh belatung ke kamar mayat, minta diotopsi. Sudah meninggal ya? Mayatnya itu dalam kondisi sudah busuk dan sudah belatungan. Terus kemudian adanya di Dangau. Tahu Dangau ya? Tahu. Dangau itu adalah rumah-rumahan dari gedek Rumah gitu kecil, ya. Di tengah sawah tuh biasanya si petaninya di situ punya boneka-boneka sawah tuh ditarik-tarik gitu untuk nakut-nakutin burung supaya burung nggak makanin padinya kan. Ya. Di situ diperiksa ibunya, ternyata kepalanya pecah, Franky. Dia udah busuk, tapi kepalanya pecah. Kenapa saya tahu kepalanya pecah? Karena kepala ini kan ada batok kepala. Batok kepalanya begitu saya otopsi, batok kepalanya pada retak-retak. Dan saya tahu itu retaknya itu sebelum mati. Karena di retakan itu ada darah, resapan darah. Jadi darah menempel situ. Jadi seperti darah seperti cincau nempel. Berarti artinya kepukulan itu pada waktu dia masih hidup. Begitu dibuka otaknya, otak kalau dia udah busuk, warnanya kelabu. Ini hitam. Jadi otaknya pun berdarah. Jadi pendarahan otak. Diketok sampai kepalanya pecah, pendarahan otak. Dan itu kelihatan bahwa itu diketok ya, bukan dia jatuh pecah gitu. Oh bukan. Kalau diketok sama jatuh beda, Franky. Kalau jatuh di belakang. Oh, oke. Pastinya. Kalau diketok itu. Dan kalau orang jatuh, garisnya beda, Franky. Kalau diketok dia meresek ke dalam, remek meresek ke dalam. Kalau dia jatuh, berubah garis. Oh. Nah itu dokter forensik tahu. Jadi tahu dari gambaran itunya ini diketok atau dia jatuh. Iya. Kan dia diketok orang meninggal, yang lainnya periksa tidak ada apa-apa. Jadi ibunya meninggal karena diketok. Nah sekarang jadi masalah si bayi ini, si anaknya kira 5 tahunan lah. Anak itu dalam posisi terpangku sama ibunya. Sudah belatungan. Tapi belatungnya paling banyak di daerah mulut hidung. Di sini belatungan semua di leher, sampai masuk ke daerah dada segala macam, sama di paha, selangkangan kanan kiri. Belatung itu sukanya apa, Dok? Sukanya dia itu begini, kalau ada makhluk hidup apapun yang sudah mati, lalat akan datang karena baunya, kemudian menaruh telur di situ. Itu makanan buat telurnya itu. Telurnya menetas, dia makanin itu semua busuk-busukan itu sampai habis. Jadi dia akan menaruh telurnya di lubang-lubang. Kalau mayatnya nggak ada luka, ditaruh di lubang-lubang. Tapi kalau ada luka itu lebih menarik buat dia. Dia akan taruh di luka itu. Taruh telur lalat ya. Nah, di tempat luka yang itu dia itu kemudian jadi belatung. Belatungnya dari kecil sampai gede, dan kemudian belatungnya terbang. Oh, belatung tuh calon lalat ya? Iya. Oh, saya baru tahu. Itu metamorfosis jadi lalat. Saya pikir itu ulat tadinya. Bukan. Oh, oke. Nah, pada waktu itu nggak ada petunjuk lain. Si anak ini udah susah diperiksa karena jaringan lunaknya sudah pada hancur-hancur, tulangnya tidak ada yang patah, tidak ada yang retak, tidak ada apa. Cuman yang menarik cuma itu, belatung di mulut, di hidung, di kuping, di leher semua perlu belatung, tinggal tulang doang di sini. Selangkangan penuh dengan belatung betul. Udah. Terus apa yang dokter kerjain, Dok? Saya panggil polisinya. Kan kita kan koordinasi sama polisi. Kita bilang, Pak, ibunya nih digebuk orang, Pak, kepalanya. Bukan jatuh, Pak. Digebuk, Pak. Ada tersangkanya. Anaknya, saya nggak dapat apa-apa, Pak, terus terang. Karena kondisinya udah pada gitu. Tetapi, ada petunjuk, Pak. Tolong Bapak cari. Anak ini kemungkinan besar digorok lehernya dan selangkangannya. Oh. Saya ngomong gitu. Logika saya aja. Karena kayak tadi, Dok ya, si lalat itu naruh di tempat yang luka. Iya. Karena kenapa? Kalau dia bukan dilukai, dia akan ada di hidung, di mulut, di kuping, tempat lubang-lubang anus. Normal, ya. Bukan di selangkangan, bukan di sini. Digorok, Pak. Dicari. Akhirnya ketangkep.
dan ngaku. Siapa pelakunya? Bapak. Suaminya. Hah. Jadi suami si perempuan tadi. Si perempuan itu dituduh selingkuh sama suaminya. Dia berantem. Terus kemudian dalam berantem itu istrinya dipentung sama dia, meninggal. Waktu istrinya lagi jatuh, anaknya ngelihat ibunya kayak gitu, anaknya langsung lari memeluk ibunya. Karena dia bikin ribut-ribut gitu, si suaminya kan takut. Dan anak ini adalah anak yang dicurigai anak selingkuhan itu. Digorok sama dia, diambil golok, digorok lehernya, digorok situnya, itu yang terjadi. Saya nggak tahu, tetapi itu adalah naluri seorang dokter forensik yang begitu. Padahal tadinya tidak ada clue sama sekali. Dan di situ kita lihat tersangka dari satu kasus pembunuhan biasanya orang paling dekat.